Subscribe Dorma Tekno buat dapetin update terbaru di industri teknologi seperti di video ini. Halo guys, dengan Arif. Oke, Black Shark 4S dan 4S Pro udah resmi dirilis di Tiongkok. Dan ini melengkapi seri Black Shark 4 dan 4 Pro yang lebih dulu dirilis pada awal tahun ini. Seperti apa spek dan harganya? Oke, langsung aja guys. Black Shark 4S dan 4S Pro ini membawa perubahan desain panel belakang dan ini cukup berbeda dari seri-seri sebelumnya. Desain panelnya garis-garis dan menurut gue cukup identik dengan beberapa seri ROG Phone. Walaupun desain ini udah mulai ditinggalkan oleh ROG Phone. Namun selain itu, tidak ada perubahan bentuk dari seri Black Shark 4 yang kemarin. Bentuk kameranya masih sama dengan bentuk bodi yang juga masih sama. Keduanya juga memiliki spesifikasi layar yang sama dengan Black Shark 4 dan 4 Pro. Mereka menggunakan layar E4 AMOLED dari Samsung dengan luas 6,67 inci dan resolusinya Full HD+. Layar ini punya kecerahan puncak 1300 nits, refresh rate-nya 144 Hz, lubang notch-nya kecil, akurasi warnanya super presisi dengan Delta I dan GNCD super rendah, punya DC dimming, udah 100% DCI-P3 color gamut, punya teknologi MEMC untuk memproduksi gambar dengan transisi yang lebih mulus, bahkan dia juga punya touch sampling rate yang sama kencangnya hingga 720 Hz. Tapi layar ini nggak sepenuhnya sama guys, karena dia punya teknologi layar terbaru, yaitu Dual Zone Pressure Sensitivity. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk main game dengan dua jari guys, dimana jika kita menekan layarnya lebih dalam, kita bisa mengatur untuk input tertentu, misalkan untuk menembak, reload peluru, atau trigger yang lainnya. Jadi jari nggak perlu pindah-pindah ke area yang lebih jauh untuk menekan tombol tertentu. Ini lumayan menarik sih. Lumayan juga buat dipakai main game-game FPS dan buat player yang nggak terbiasa pakai lebih dari dua jari. Kemudian untuk audionya juga sama dengan Black Shark 4 dan 4 Pro. Dia punya dua buah speaker linear 12-16 untuk speaker stereonya yang dilengkapi dengan teknologi DTS:X Ultra, Smart Power Amplifier 15 volt, dan chip DAC dari Cirrus Logic. Tapi kemungkinan kualitasnya bakalan lebih baik lagi karena sekarang sudah menggunakan teknologi tambahan dari AAC Tech dan Elevox. Untuk triggernya juga sama dengan Black Shark 4 kemarin, masih sama menggunakan sistem magnetic slider. Kemudian di bagian jeroan, untuk Black Shark 4S memiliki peningkatan spek dapur pacu dibanding Black Shark 4 namun bukan di bagian chipset atau SoC-nya. Dia masih dibekali dengan SoC Snapdragon 870 7nm dengan dukungan jaringan 5G. Sayang banget ya, karena kemarin sempat diisukan bakalan menggunakan Snapdragon 888 Plus. Ya, walaupun memang kemungkinannya kecil seperti yang udah gue prediksi kemarin. Dengan peningkatan 12% di sektor CPU dan 10% di sektor GPU dari generasi sebelumnya, SoC ini kemudian dipadukan dengan RAM LPDDR5 5500 MHz dan storage ngebut bertipe UFS 3.1. Bedanya, RAM Black Shark 4S kini menggunakan teknologi RAM disk yang mampu meningkatkan kecepatan RAM sampai 20% dari versi sebelumnya. Selain itu, kapasitas RAM-nya bisa diekspansi hingga 3 GB lebih besar. Untuk Black Shark 4S Pro selain punya peningkatan di bagian SoC, sistem penyimpanannya juga ditingkatkan. Dia menggunakan SoC Snapdragon 888 Plus. SoC upgrade dari Snapdragon 888 ini membawa peningkatan di sektor CPU dan juga AI processing. Kemudian untuk jenis RAM yang digunakan sama dengan Black Shark 4S namun storage-nya lebih kencang guys. Dimana storage UFS 3.1 ini menggunakan sistem array disk SSD NVMe custom yang mampu meningkatkan kecepatan baca sampai 55% dan kecepatan tulis sampai 69% dibandingkan dengan UFS 3.1 standar. Jadi untuk kecepatan memorinya setara dengan Black Shark 4 Pro kemarin. Apakah ini bakalan ngaruh? Tentu aja bakalan ngaruh banget, karena semakin cepat memori, semakin singkat juga waktu loadingnya. Entah itu untuk buka aplikasi atau game, buka file, copy, paste, dan lain sebagainya. Dan Black Shark 4S Pro ini mampu menorehkan skor Antutu sampai 887.734. Skor yang sangat tinggi tentunya.
Lalu untuk mengontrol suhu smartphone agar tetap stabil, ada sistem pendingin internal dengan susunan ala sandwich, yang mana SoC beserta dapur pacu lainnya akan diapit oleh logam penghantar panas. Ini klaimnya bisa menjaga suhu dapur pacu ketika dipakai main game selama berjam-jam dengan FPS game rata-rata yang stabil di angka normal. Untuk pengisian daya, keduanya punya baterai berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan pengisian 120 Watt. Dan ini bisa untuk mengisi penuh baterainya dalam waktu 14 menit 53 detik aja guys. Gokil sih. Ini cepet banget sumpah. Ini sama cepatnya ya dengan Black Shark 4 series yang kemarin. Untuk sektor kamera sayangnya nggak ada peningkatan dari seri sebelumnya guys. Black Shark 4S Pro masih membawa layout triple kamera seperti Black Shark 4 Pro kemarin. Dengan kamera utama 64 MP plus kamera ultrawide 8 MP dan makro 5 MP. Sedangkan Black Shark 4S menggunakan kamera utama 48 MP dengan dua buah lensa lain yang sama dengan Black Shark 4S Pro. Untuk kamera selfie juga masih mengandalkan sensor yang sama yaitu 20 MP. Itu dia guys beberapa peningkatan yang dibawa Black Shark 4S series ini dibandingkan seri sebelumnya. Black Shark 4S ini juga memiliki edisi spesial dengan tema Gundam. Untuk speknya nyaris sama, namun edisi Gundam spesial ini punya aksesoris lain yang juga bertemakan Gundam, yaitu TWS dan juga magnetic fan coolernya. Bandrol harga yang dipatok untuk Black Shark 4S mulai dari 2.699 Yuan untuk varian 8128, 2.999 Yuan untuk varian 12128, dan 3.299 Yuan untuk varian 12256. Kemudian Black Shark 4S Pro punya dua varian penyimpanan guys, yaitu 12256 yang dibanderol dengan harga 4.799 Yuan dan 16512 yang dibanderol dengan harga 5.499 Yuan. Kemudian yang terakhir ada Black Shark 4S edisi spesial Gundam yang dibanderol dengan harga 3.499 Yuan untuk varian 12256. Apakah akan dijual resmi di Indonesia? Well, kemarin Black Shark 4 udah dijual resmi di Indonesia guys. Jadi semoga aja sekarang giliran Black Shark 4S Pro-nya atau yang 4S juga nggak masalah sih. Untuk Black Shark 4S karena harganya sama persis dengan yang 4 kemarin, jadi harga jual resminya di Indonesia untuk 4S nanti bisa berpatokan pada yang Black Shark seri 4. Well, gimana guys? Tertarik buat beli atau mending yang Black Shark 4 aja nih? Itu deh guys spek dan juga harganya. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulisin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like video ini dan juga bagiin ke sosial media kalian guys. Subscribe juga buat yang belum. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.